Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas materi tentang strategi pemberantasan korupsi. Yang pertama, reformasi birokrasi dan akuntabilitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Pembentukan sejumlah lembaga pengawasan adalah dalam rangka memperkuat kualitas kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan. Hal ini dikarenakan kualitas kontrol dari lembaga pengawasan memiliki peranan yang besar dalam menciptakan tata kepemerintahan yang baik. Kontrol atau pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki fungsi untuk mengawasi. Yang berikut, birokrasi modern, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Birokrasi adalah sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan dimulai dari pegawai biasa sampai dengan kalangan pejabat yang memiliki kewenangan. Secara struktur, birokrasi memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembagian yang jelas tugas-tugas yang dilaksanakan baik oleh setiap individu maupun unit-unit kerja. Yang kedua, sistem kepegawaian dengan pola rekrutmen dan pola karir yang terbatas. Yang ketiga, terhadap hierarki, kewenangan, dan status yang didistribusikan kepada mereka yang menjalankan peran tersebut. Dan yang keempat, jejaring formal dan informasi yang menghubungkan mereka yang memiliki peran satu dengan yang lainnya melalui arus informasi dan pola-pola kerjasama. C. Paradigma pengawasan. Peranan pengawasan sangatlah penting untuk pencapaian keberhasilan dan kemajuan organisasi. Tujuan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengannya seharusnya. Bila ditemukan penyimpangan, segera diambil tindakan koreksi. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik menegaskan pentingnya perbaikan kualitas publik dengan fokus pada kepentingan masyarakat dan tegaknya akuntabilitas dan transparansi. Yang berikut, asas-asas umum pemerintahan yang layak AAUPL. Pengertian dan kedudukan AAUPL. AAUPL dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak. Yang dengan cara demikian, penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Kedudukan AAUPL dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis. Arti penting asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam perkembangannya. Asas-asas umum pemerintahan yang layak memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat sumir, samara, atau tidak jelas. Yang kedua, bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, asas-asas umum pemerintahan layak dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5/1986. Yang ketiga, bagi hakim tun dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tun. Yang keempat, selain itu, asas-asas umum pemerintahan layak tersebut juga bermanfaat bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Pembagian dan macam-macam AAUPL. Berkenan dengan ketetapan atau basemaking, AAUPL terbagi dalam dua bagian, yaitu asas yang bersifat formal atau prosedural dan asas yang bersifat material atau substansial. Macam-macam AAUPL tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas keseimbangan. Yang ketiga, asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, asas bertindak cermat atau asas kecermatan. Yang kelima, asas motivasi untuk setiap keputusan. Yang keenam, asas tidak mencampur adukan kewenangan. Yang ketujuh, asas permainan yang layak atau fair play.
Yang ke-8, asas keadilan dan kewajaran. Yang ke-9, asas kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar. Ke-10, asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal. 11, asas perlindungan atas pandangan atau cara hidup pribadi. 12, asas kebijaksanaan. 13, penyelenggaraan kepentingan umum. Berikut strategi pemberantasan korupsi. Menurut Andi Hamzah, strategi pemberantasan korupsi bisa disusun dalam 3 tindakan terprogram, yaitu yang pertama, strategi preventif. Strategi preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Yang kedua, public education. Public education atau pendidikan anti korupsi untuk rakyat perlu digalakan untuk membangun mental anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini bisa dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti pendekatan agama, budaya, sosial, ekonomi, etika, dan sebagainya. Yang ketiga, strategi punishment. Strategi punishment adalah tindakan memberi hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Demikian presentasi kami, sekian dan terima kasih.